Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Linda Dona Sihombing SPD dengan nomor induk mahasiswa 24920129886. Saya mahasiswa PPG jurusan IPA Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar untuk memenuhi syarat UKIN. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum Ibu lanjut materi selanjutnya, Ibu mau nanya nih, siapa hari ini tidak masuk? Semua. Oke, silakan kita berdoa sebelum belajar. Graciela. Mari Bu Linda dan teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, telah Engkau berikan kami langsung kehidupan dan berkat pada hari ini. Setelah kami ingin melanjutkan pembelajaran kami, berkatilah atas apapun yang terjadi agar menjadi lancar. Dan apapun yang diberikan oleh Bu Linda agar bisa kami simpan dalam otak kami sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan mempelajari materi setelah minggu kemarin. Kita belajar tentang apa itu pengukuran satuan dan besaran. Sekarang materi baru itu tentang zat dan perubahannya. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu deh. Silakan kita berdiri supaya nggak tegang. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, mardi waluya. Tadi yang kita sudah semangat tentang mardi waluya. Sekarang Ibu mau nanya, apa perbedaan pernah lihat batu dengan air? Sekarang siapa yang tahu apa batu, apa air? Perubahan wujudnya apa dari wujudnya? Silakan Lovely. Lionel dulu. Lionel. Kalau air itu bisa berbentuk, bisa mendidih. Kalau batu itu tidak bisa bentuknya tetap. Oke, Regina. Kalau air itu bisa menguap, bisa mendidih, dan juga bisa membeku. Dan jika batu, itu tidak bisa berubah apapun kecuali bendanya dihancurkan. Oke, Yohanes. Air bisa membeku, bisa menguap. Kalau batu bisa dikikis jika air selama ribuan tahun. Oke, itu semua adalah perbedaan perubahan wujud dari batu dan air. Oke, kita lihat tujuannya. Yang pertama, tujuan hari ini kita belajar materi tentang sifat dan karakter zat. Peserta didik dapat mengidentifikasikan karakter zat padat, zat cair, dan gas. Berarti kalau tujuan pertama kita dapat mengidentifikasikan tadi yang sudah kalian sebutkan. Contohnya batu dengan air. Itu adalah sehari-hari kita sudah perhatikan wujud zat apa perubahannya dalam dua contoh tersebut. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas. Jadi kalau misalnya perbedaan dari perbedaan 3 dari zat padat, cair, dan gas, berarti kamu setelah lihat bendanya dapat membedakan mana zat padat, mana zat cair, mana gas. Jadi 3 ini yang akan kita pelajari sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana. Dari 2 tujuan, mudah-mudahan kalian dapat pahami, kita dapat ngerti semua. Oh, berarti sifat dan karakter zat padat, cair, dan gas itu masing-masing berbeda. Nah, sekarang kita bisa lihat
Yang pertama, dari perubahan wujud zat. Kalau kita belajar tentang sifatnya, tentang karakternya, di dalamnya itu adalah ada unsur. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Dari tiga ini, unsur, senyawa, dan campuran, kalian bisa melihat bagaimana sifatnya dari masing-masing benda. Kalau misalnya kita belajar zat, berarti murni, yang di dalamnya terdapat unsur dan senyawa. Ditambah lagi campuran. Unsur itu apa? Kita bisa lihat di depan. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Zat tunggal yang tidak bisa disederhanakan lagi itu melalui reaksi kimia biasa. Contohnya apa? Kalau unsur itu ada dua, unsur logam dan unsur non-logam. Kalau unsur logam itu contohnya besi, ada tembaga, ada emas yang memiliki sifat apa? Mengkilap. Salah satunya adalah mengkilap. Itu adalah contoh unsur logam. Kalau non-logam itu ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon. Salah satu sifatnya apa kalau non-logam? Gas dan cair. Tidak mengkilat. Itu adalah dua unsur. Berarti kalau kita belajar unsur itu zat apa? Zat tunggal yang tidak bisa disederhanakan. Sekarang yang kedua, di dalam zat itu ada senyawa. Tahu senyawa? Tahu. Apa Graciela senyawa? Zat yang dihasilkan dari dua kombinasi unsur atau lebih Yang menciptakan zat baru. Sekali lagi, kalau senyawa adalah zat yang dihasilkan dari kombinasi dua atau lebih. Jadi dari dua atau lebih unsur kimia yang berbeda. Kalau unsur sama, kalau senyawa berbeda. Kalau kita belajar senyawa nih, H2O. Contohnya, kalau H2O sama atau berbeda? Beda. Ada hidrogen dan oksigen. Lalu CO2, berarti ada unsur kimia apa saja? Oke, karbon dan oksigen. Oke, itu adalah bagian dari unsur. Lebih dari dua. Kalau lebih dari dua, itu dikatakan sekali lagi senyawa. Bisa bedain? Bisa. Unsur itu adalah sama, memiliki satu zat tunggal, tapi kalau senyawa dia memiliki dua atau lebih. H2O, CO2, C6H12O6, itu kan ada tiga ya, lebih dari dua. Nah sekarang dari perbedaan ini, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kita rasakan adalah oksigen. Kalau oksigen termasuk unsur atau senyawa? Unsur. Tapi nanti kita bisa bedakan kalau misalnya ada yang homogen dan ada yang heterogen. Paham? Ngerti? Ya, bisa bedakan? Bisa. Berarti tujuan kita membedakan bisa ya. Mana unsur, mana senyawa. Oke, sekarang kita belajar tentang campuran. Campuran yang ketiga, kalau zat itu mengandung unsur dan molekul, ditambah satu itu adalah campuran. Kalau campuran berarti gabungan ya. Gabungan dari, Regina, apa itu campuran? Sebuah proses penggabungan zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asli. Zat aslinya, ya Sepin? Apa itu campuran? Zat aslinya. Oke, sekarang kita sama-sama lihat di depan. Campuran adalah sebuah proses penggabungan dua jenis zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya atau asalnya.
Jadi gabungan dari dua zat atau lebih. Yang sifat asalnya dia masih memiliki. Terdiri dari dua nih campuran. Ada yang disebut dengan campuran homogen, ada yang disebut dengan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah proses penggabungan dua zat yang tidak bisa dipisahkan kembali. Yang tidak bisa dipisahkan kembali itu apa? Kalau kamu membuat larutan-larutan. Kalau misalnya nih, Chelsea buat larutan gula. Kalau larutan gula di dalamnya ada apa? Air, gula, dan kan larutan gula berarti ada air, ada gula. Nah, sama Chelsea diaduk nih larutan gula. Terus kemanisan. Saya bilang, Chelsea kemanisan, gulanya dikurangi. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sudah menyatu, dia tidak bisa dikurangi. Tapi bisa ditambahkan air. Itu yang dikatakan larutan gula. Lalu yang kedua, ada campuran heterogen. Campuran heterogen itu adalah campuran dua zat atau penggabungan dua zat yang masih bisa kita bedakan dari dua jenis zat yang tercampur. Yang bisa dibedakan apa? Kalau misalnya Gracella numpain minyak goreng ke air, masih bisa kita bedakan tidak? Masih. Airnya di bawah, minyaknya di atas permukaan air. Kita masih bisa bedakan mana air, mana minyak. Oke, selanjutnya kita lihat wujud zat. Kalau tadi ada unsur, senyawa, dan campuran. Sekarang ada karakter zat. Kalau karakter zat berarti arahnya ke perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat, kalau kita belajar zat padat, cair, dan gas, berarti masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Sifat dari zat padat itu berbeda dengan zat cair. Zat cair beda dengan gas. Oke, sekarang siapa yang bisa bedakan sifat dari zat padat? Oke, Regina. Jika sifat itu mempunyai bentuk dan form tertentu. Jika sifat cair itu mempunyai form tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada tempatnya. Tergantung pada tempatnya. Oke, itu adalah 3 sifat. Yang pertama berupa zat padat. Yang kedua gerakannya sangat kuat. Lalu yang ketiga daya tarik partikelnya lebih kuat. Contohnya apa? Zat padat penghapus. Sekarang yang kedua, sifat dari zat cair. Mempunyai volume tertentu tapi bentuknya bisa berubah-ubah mengikuti wadahnya. Juga jarak antara partikelnya agak renggang sehingga mereka bisa bergerak lumayan bebas. Daya tarik antara partikelnya agak lemah juga. Agak lemah juga. Berarti kalau zat cair itu satu apa? Sama-sama mempunyai volume tertentu atau tetap. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Berarti mengikuti wadah. Yang ketiga, jarak antar partikelnya agak renggang. Contohnya apa? Air, sirup. Lalu yang ketiga, gas. Sifatnya apa gas? Volumenya bagaimana? Tidak memiliki volume dan yang tetap. Lalu yang kedua, jarak antar partikelnya berjauhan. Lalu yang ketiga, daya tariknya lemah. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Dari 3 ini, yang tadi kamu sebutkan gas, sama tidak dengan zat cair? Tidak. Sama tidak dengan zat padat? Tidak. Jadi masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Itu adalah 3 wujud zat. Dari perubahannya ada berapa jenisnya?
Ada 6. Ada membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal, mengembun. Ibu akan memberikan sedikit diskusi kelompok dengan anggota kamu, yaitu tentang perubahan, bukan perubahan, karakter dan sifat zat. Nanti kalian kerjakan dengan praktek. Di depan sudah ada alat yang disediakan. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui atau menyelidiki karakter zat padat, zat cair, dan gas. Jadi yang kalian gunakan itu ada balon, ada air, dan ada penghapus. Penghapusnya nanti kertasnya tolong dibuka. Jadi hanya penghapusnya aja, kertasnya tidak perlu. Lalu yang kedua, nanti langkah kerjanya. Langkah kerja di sini sudah lengkap. Kalian diskusi sama teman, lakukan. Nah, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Dari balon, lalu air, dan penghapus karet. Itu ada gelas kimia yang diisi air. Di sini ada kotak pengisian. Ada padat, ada cair, ada gas. Nanti setelah kamu lihat padat mana, cair mana, gas mana, bentuk dan volumenya kamu isi di kotak yang sudah disediakan. Bentuk dan volume yang tadi sudah kita jelaskan, saya jelaskan dan kalian bisa jawabnya. Lalu pertanyaannya, ini ada 3 pertanyaan. Nanti diskusikan sama teman, 5 orang. Nanti setelah selesai baru kita presentasikan ke depan. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 sampai 15 menit selesai. Nanti dimulai dari kelompok 1 hasilnya, kelompok 2 nanti urut sampai kelompok 6 terakhir. Paham? Ngerti? Kan ada pertanyaan. Perbedaannya apa? Hah? Iya, sini nih, ini. Ini satu air yang sudah disiapkan. Yang pertama ditiup, diisi dengan apa? Penghapus yang pertama. Yang kedua diisi dengan air. Lalu yang ketiga tidak diisi apa-apa. Jadi hanya ditiup aja, nanti ditali. Ada karetnya? Tadi karetnya mana ya? Bukan karet ini. Punya siapa? Minta ya. Hah? Ayo ditiup balonnya. Iya, 3. Yang satu diisi penghapus, yang satu diisi air. Airnya nggak usah banyak-banyak. Minta ya. Saya lupa ada di bawah. Nih. 3. Ayo tiup. Isi airnya nggak usah banyak-banyak. Ini ada yang Nggak apa-apa, udah segitu aja. Karet. Nih. Pakai karet. Bu, ada beberapa yang bolong, Bu. Balonnya ada beberapa yang bolong. Ada yang bolong. Ya, nanti ditukar. Itu kan ada 5. Iya, ada 2 yang bolong. Ya udah, dicoba lagi yang satu lagi. Bisa nggak? Iya. Nih. Oh, udah. Nah. Itu dikasih karet. Iya. Kalau bisa ditali, tali aja. Nih. Pakai karet. Udah diisi apa? Ya. Ayo. Ditiup nih. Kamu yang nggak diisi, yang hampa. Kan ada 3. Satu diisi penghapus, satu diisi air, satu nggak diisi apa-apa. Yang hampa nggak diisi apa-apa. Iya, nggak ditiup, tapi nggak diisi apa-apa. Ditiup. Udah. Bisa. 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 Pintar. Makanya juga bisa niup. Makanya enggak. Ini yang bolong ini gede.
Kalau yang nomor 2 ini nih, pertanyaannya ini kan kamu amati ini. Kalau diisi benda penghapus atau yang lainnya air, balon ini semakin besar enggak? Balon ini semakin membesar enggak? Lah, ini kan udah ditiup. Kalau udah diisi penghapus ini, kamu amati makin besar enggak balonnya? Ya, itu. Nomor 2 seperti itu. Itu dari mana kalau balon Volume balonnya tetap, ya kan? Nggak besar, nggak kecil. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Apakah semakin dengan wadahnya balon semakin banyak zat? Enggak. Zatnya yang banyak masuk enggak? Enggak. Kan hanya satu penghapus, hanya satu air jenisnya. Yang satu gas. Berarti tidak ada zat. Tanya gimana? Soalnya tahu jawabannya tapi enggak tahu. Ayo, 1 menit lagi ya. Nanti maju ya. Oke, udah? Apa? Berdua itu bagaimana kalau pembalon? Apakah sesuai dengan wadah balon yang semakin banyak zatnya dalam balon akan semakin besar? Kalau ini diisi zat lagi, balonnya tambah besar enggak? Misalnya nih penghapus, kamu tambah lagi penghapus, balonnya tambah besar atau tambah kecil? Atau tetap? Tetap tidak akan tambah besar, karena kan dia udah diisi berapa zat, tetap. Kalau membesar berarti dia padat. Dia isinya akan banyak dan akan ditiup kembali. Tapi kan ini udah jadi. Dia tidak akan membesar. Karena gasnya kan tertentu. Hah? Tapi kalau gas mau ikut membesar. Iya, kalau gas membesar. Iya. Oke, udah? Udah ya? Dimulai. Dah, sekarang duduk, Yohanes. Oke, kita dengarkan hasil dari diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nanti Ibu yang lihat di sini hasilnya bagaimana. Dan tiga-tiganya balonnya dibawa, mana yang isi zat padat, zat cair, dan gas. Dan suaranya harus kedengeran sama Ibu. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Tinggal ininya doang kan yang dibaca aja sama tagnya juga harus. Ayo. Aku di mana? Ya, udah ya. Kayak perhatikan ya hasil diskusi kelompok 1, tidak ada pertanyaan, hanya mendengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Oke, silakan Putri. Kepada Bu Linda yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi, saya ucapkan selamat pagi. Pada pagi hari yang indah ini dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami.
Sebelum itu kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mikala Putri. Di sini ada Diana Tiara. Di sebelah Tiara bisa dipanggil Chelsea Davina. Di sebelahnya Chelsea Rafael. Di sebelahnya Rafael Yohanes. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Jenis zat padat pada perubahan balon. Bentuknya zat padat, balok, tidak berubah, volumenya tetap. Jenis zat cair, perubahannya mengikuti bentuk balon atau wadahnya, volumenya tetap. Jenis zat gas, tidak mempunyai bentuk tetap, volumenya tidak mempunyai volume tetap. Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan penghapus, air, dan udara? Apakah balon mengikuti bentuk setiap materi? Apakah ada materi yang mengikuti balon? Jawabannya, ketiga balon bentuknya tetap bulat. Besar kecilnya balon mengikuti banyaknya udara yang ditiup ke dalam. Materi yang mengikuti balon hanyalah air. Nomor 2, bagaimana volume balon tersebut? Apakah sesuai dengan wadah balon? Atau semakin banyak zat yang masuk ke dalam balon, balon akan semakin besar? Jawabannya, volume balon tersebut tetap. Balon tidak membesar meskipun zat yang dimasukkan sifatnya berbeda. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa pembuktian bahwa setiap zat mempunyai sifat yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 6. Presentasinya ya mengungkapkan pendapatnya masing-masing hasil diskusi kalian. Semuanya itu sudah paham isi dari apa yang kita lakukan demonstrasi hari ini, praktek kita hari ini, yaitu balon yang diisi zat padat, zat cair, dan gas. Masing-masing memiliki kesimpulan yang berbeda atau hampir sama. Kalau Ibu nilai semuanya betul, namanya juga diskusi ya. Itu adalah pendapat kita. Intinya adalah semua yang kita lakukan itu kita mengerti apa sifat dan karakter zat. Zat padat, cair, dan gas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup. Oke, terima kasih. Ibu akan apa, Gras? Balon itu sebenarnya zat apa ya? Soalnya dia nggak cair, tapi bentuknya bisa berubah. Karet. Dia sifatnya adalah karet, melebar. Jadi yang kamu amati itu adalah bukan balonnya, tapi zatnya yang di dalam. Kan tadi Ibu udah bilang, balon itu medianya. Bagaimana kalau balon itu diisi penghapus zat padat, air zat cair, dan gas itu gasnya. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Sekarang dibuktikan dengan medianya itu balon. Nah, masing-masing bagaimana nih volumenya, bagaimana bentuknya. Sama tidak dengan sifat yang tadi saya jelaskan, yang kalian sudah ungkapkan pendapatnya. Itu. Jadi bukan kita mengamati balonnya, tapi zatnya yang kita masukkan ke dalam balon. Itu Graciela. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita tutup. Ibu simpulkan bahwa pelajaran hari ini yaitu tentang sifat dan karakter zat, terutama zat padat, cair, dan gas. Masing-masing memiliki bentuk dan volume yang berbeda. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menghitung massa jenis masing-masing zat. Jadi nanti tolong di rumah kamu baca materi tentang massa jenis. Ada massa, lalu ada volume, sama seperti hari ini. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, itu kesimpulan dari Ibu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih, sampai ketemu pekan pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Di tengah. Teman-teman dan Bu Linda, mari kita berdoa. Saya akan berdoa dengan ajaran Kristen, mohon disesuaikan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu selama pembelajaran IPA ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah agar apa yang hari ini kami pelajari boleh menjadi bekal bagi masa depan kita Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur, amin. Amin. Terima kasih, Lovely. Siap. Beri salam. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.